Di balik layar internet yang kita pakai setiap hari, sedang berlangsungnya perebutan kekuasaan terbesar abad ini. Perebutan yang tidak terlihat, tapi menentukan masa depan seluruh dunia digital. Yang satu bergerak diam-diam di dasar laut, membawa hampir seluruh arus data internasional. Yang satunya lagi muncul di langit, membangun jaringan baru yang tidak bisa disentuh batas negara manapun. Dua kekuatan ini sekarang saling mendekat, saling berebut jalur informasi, dan setiap langkah mereka bisa mengubah harga internet, akses informasi, bahkan peta kekuatan global. Yang membuat semuanya lebih gila adalah kita selama ini tidak pernah benar-benar tahu siapa yang mengendalikan mereka. Di video kali ini kita bakal tahu kenapa Google dan Meta diam-diam membangun kabel bawah laut terpanjang di dunia. Kita juga bakal ngerti bagaimana ribuan satelit kecil seperti Starlink dan Kuiper secara perlahan mengambil alih peran negara dalam mengendalikan informasi. Dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang punya tombol on-off internet dunia? Inilah kisah revolusi jaringan internet dunia. Kita mulai dari tempat yang paling sunyi di planet ini, yaitu dasar laut. Di sanalah internet dunia sebenarnya berjalan. Bukan lewat satelit seperti banyak orang kira, tapi lewat kabel satelit optik raksasa yang membentang ribuan kilometer di bawah laut. Bayangkan kabel-kabel ini sebagai jalan tol utama di internet global. Semua data seperti video YouTube, transaksi bank, sampai pesan ke luar negeri melewati jalan ini. Bukan lewat angkasa, tapi lewat samudra. Walaupun ukurannya kecil, kekuatannya luar biasa. Satu kabel bisa membawa data setara jutaan koneksi rumah. Itulah kenapa kabel-kabel ini sering disebut urat nadi digital dunia. Selama bertahun-tahun jalur ini dikuasai negara-negara besar. Tapi sekarang pemainnya berubah. Pertarungan bukan lagi antar pemerintah, melainkan antar perusahaan teknologi raksasa, yaitu Google dan Meta. Google dan Meta yang dulu kita anggap cuma pembuat aplikasi, sekarang berubah menjadi pemain utama di infrastruktur internet dunia. Pertanyaannya, kenapa kekuatan itu bisa bergeser dari negara ke tangan perusahaan? Jawabannya yaitu, kecepatan pertumbuhan data jauh lebih tinggi daripada kemampuan negara membangun jalurnya. Google butuh mengirim miliaran pencarian setiap hari. Meta butuh mengalirkan jutaan jam video ke seluruh dunia tanpa jeda. Kalau mereka terus mengendalikan kabel milik negara atau operator lain, mereka bakal kalah cepat, kalah murah, dan kalah aman. Jadi, mereka mengambil keputusan yang gila, tapi masuk akal, yaitu membangun jalur mereka sendiri. Dan ketika mereka mulai membangun, skalanya langsung tidak masuk akal. Ada kabel milik Google yang kecepatannya cukup untuk mengalirkan seluruh trafik internet Indonesia berkali-kali lipat. Ada kabel Meta yang panjangnya bisa menghubungkan beberapa benua sekaligus dalam satu bentangan. Di titik ini, kekuatan pun bergeser. Negara masih punya pengaruh, tetapi jalur tercepat dan teraman seringnya justru dimiliki oleh perusahaan. Ibaratnya, pemerintah punya jalan nasional, tapi Google dan Meta membangun jalan tol super cepat yang dipakai seluruh dunia. Dan pergeseran kekuatan inilah yang membuat pertarungan internet global semakin panas. Karena di dasar laut, kekuatan negara dan korporasi sekarang berdiri di gelanggang yang sama. Tapi yang lebih menariknya lagi, di langit sedang tumbuh kekuatan baru yang bahkan bisa membuat kabel-kabel raksasa ini mulai kehilangan dominasinya. Lalu, siapakah pemain baru tersebut? Sementara pertarungan kabel laut terus berlangsung, di langit diam-diam muncul pemain baru, yaitu satelit LEO. Starlink, Kuiper, dan jaringan satelit LEO lainnya bekerja dengan cara yang sangat berbeda dengan satelit besar tradisional. Satelit tradisional itu ibarat menyuruh seseorang berteriak dari ketinggian. Suaranya bisa menjangkau jauh, tapi butuh waktu dan kadang suaranya kurang jelas. Sementara satelit LEO itu seperti orang yang berdiri dekat kamu dan berbicara langsung di telingamu. Jaraknya dekat, pesannya cepat sampai, lebih jelas, dan kalau kamu punya banyak orang yang berdiri sekelilingmu, kamu bisa kirim pesan kemana saja tanpa harus berteriak.
Jadi, karena satelit LEO terbang lebih rendah, latensinya jauh lebih rendah, kecepatannya tinggi, dan yang paling penting bisa masuk ke daerah yang selama ini tidak tersentuh sinyal. Bayangin ribuan satelit kecil yang terus bergerak membentuk selimut internet yang menyelimuti seluruh dunia. Dimanapun kamu berada, hutan, gunung, tengah laut, daerah perang, sampai wilayah yang baru kena bencana, internet tetaplah menyala. Inilah kekuatan strateginya. Koneksi jenis ini tidak membutuhkan kabel, tiang, atau server pemerintah. Semua dipancarkan langsung dari langit. Selama ini, negara mengontrol internet seperti mengatur pintu masuk sebuah gedung. Siapapun yang mau lewat harus lewat pintu itu. Tapi satelit LEO adalah orang yang turun dari atap menggunakan tali, masuk tanpa izin lewat jendela. Jadi, ketika satelit LEO muncul, sebagian kekuasaan negara atas arus informasi mulai hilang. Bukan direbut oleh musuh, tapi oleh teknologi. Lalu pertanyaannya, kalau koneksi dari langit sudah mulai mengubah peta kekuasaan, lalu apa yang terjadi ketika internet mulai bergerak tanpa menyentuh bumi sama sekali? Ada satu inovasi lagi yang membuat perlombaan ini semakin panas. Laser link antar satelit. Biasanya, setiap data yang dikirim satelit harus turun dulu ke bumi lewat stasiun pemancar. Ibarat pesawat yang setiap kali mau pindah tujuan harus mampir dulu ke bandara. Lambat, ribet, dan jelas punya banyak titik rawan. Tapi sekarang semuanya berubah. Satelit-satelit LEO mulai saling menembakkan laser satu sama lain di udara, mengirimkan data lewat cahaya langsung tanpa perlu singgah di bumi sama sekali. Dan ini benar-benar mind-blowing, karena berarti internet bisa mengitari seluruh bumi tanpa pernah menyentuh tanah. Tidak ada kabel, tidak ada stasiun, bahkan tidak ada wilayah kekuasaan yang bisa membatasinya. Bayangin kayak sekelompok drone di langit yang saling melempar cahaya super presisi. Dari titik A ke titik B, terus ke titik C dengan kecepatan sedekat kecepatan cahaya. Tidak terdengar, tidak terlihat, dan hampir mustahil dicegat. Buat negara, ini seperti punya jalur rahasia yang tidak bisa dikontrol. Buat perusahaan teknologi, ini adalah jalan tol pribadi yang tak bisa dihentikan siapapun. Dan inilah yang membuat semuanya berubah. Laser link bukan cuma peningkatan teknologi. Ini adalah bab baru dalam siapa yang mengendalikan aliran informasi dunia. Yang jadi pertanyaannya sekarang, jika data bisa bergerak bebas melintasi langit tanpa batas, apakah ada yang punya power untuk menghentikannya? Nah, bagian paling menariknya ada di sini. Dengan dua kekuatan ini, kabel laut dan satelit, siapa sebenarnya yang bisa mematikan internet dunia kalau mereka mau? Di kepala banyak orang jawabannya mungkin sederhana, yaitu negara. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan sedikit menggelisahkan. Di bawah laut, kabel-kabel raksasa itu tidak dimiliki oleh satu pihak saja. Ada operator telekomunikasi, ada konsorsium pemerintah, tapi juga ada perusahaan teknologi seperti Google dan Meta yang ikut menanam modal besar. Hasilnya, tidak ada satupun yang benar-benar memegang kendali penuh atas jalur itu. Semua saling berbagi kekuasaan, saling bergantung, dan saling menjaga kepentingannya. Sementara di langit, kondisinya justru sebaliknya. Jaringan satelit LEO seperti Starlink atau Kuiper dimiliki oleh perusahaan tertentu. Dan karena mereka punya kontrol penuh atas sistemnya, secara teknis mereka bisa menyalakan atau mematikan akses internet di wilayah manapun hanya dengan satu keputusan dari pusat operasinya. Itulah kenapa banyak negara mulai gelisah. Mereka membuat aturan baru, membangun sistem cadangan, bahkan merancang jaringan internet nasional yang bisa berdiri sendiri. Karena mereka sadar satu hal, kekuatan internet global perlahan bergeser dari tangan pemerintah ke tangan perusahaan yang memiliki infrastrukturnya. Dan perubahan ini bukan cuma terjadi di level atas. Kita sebagai pengguna juga merasakannya. Internet makin cepat, harga bisa naik turun tanpa alasan yang jelas, dan batas antar negara perlahan memudar karena arus data tidak lagi peduli pada garis di peta. Yang jadi misterinya sekarang adalah, kalau kendali internet bukan lagi milik negara, dan juga bukan sepenuhnya milik perusahaan, sebenarnya siapa yang sedang menentukan masa depan dunia digital kita?
Di balik smartphone yang kamu pakai, ada perang senyap yang menentukan masa depan dunia digital. Ada negara, korporasi, dan teknologi raksasa yang semuanya berebut menjadi penguasa jalur data global. Pertanyaannya bukan lagi siapa membuat teknologi terbaik, tapi siapa yang menguasai jalur internet dunia. Pertempuran ini sedang berlangsung di dasar laut dan di angkasa, dan masa depan kita terhubung langsung dengan siapa yang akan menang.